Di tengah gemuruh sejarah Jazirah Arab yang penuh liku, nama Ramlah binti Abu Sufyan muncul sebagai salah satu perempuan yang kehidupannya mencerminkan keberanian, pengorbanan, dan kekuatan iman yang luar biasa. Lahir dari keluarga terpandang di kota Mekah, ia adalah putri dari Abu Sufyan, seorang pemimpin kaum Quraisy yang memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan dan dinamika sosial saat itu. Meski terlahir dari garis keturunan yang sangat dihormati, perjalanan hidup Ramlah tidak berjalan mulus. Justru, kehidupan yang ia jalani dipenuhi tantangan dan ujian besar yang menjadi saksi kekokohan tekad dan keimanannya. Pada masa awal dakwah Islam yang dibawa oleh Muhammad, Ramlah adalah salah seorang yang memilih untuk beriman kepada ajaran baru tersebut. Pilihan ini tentu saja bukan perkara mudah, mengingat ayahnya adalah salah satu tokoh utama yang menentang dakwah Islam secara terang-terangan. Namun, keyakinan dalam hati Ramlah tidak tergoyahkan. Ia tetap teguh dalam iman, bahkan ketika harus menghadapi pertentangan dari keluarganya sendiri. Ramlah menikah dengan seorang laki-laki yang juga memeluk Islam pada masa awal dakwah, dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan. Namun, ujian demi ujian terus datang menghampiri. Karena tekanan dan kekerasan dari kaum Quraisy terhadap kaum muslimin, Ramlah dan keluarganya memutuskan untuk hijrah ke Habasyah, atau yang kini dikenal sebagai Ethiopia. Hijrah ini adalah bentuk perjuangan untuk mempertahankan iman di tengah suasana yang sangat menindas. Di negeri asing yang jauh dari tanah kelahiran, Ramlah hidup sebagai pengungsi demi kebebasan beragama. Namun, pengorbanannya tidak berhenti di situ. Di tanah pengasingan tersebut, rumah tangganya mengalami keretakan. Suaminya murtad dari agama Islam dan memeluk agama lain, meninggalkan Ramlah dalam keadaan yang sangat sulit, sendiri, jauh dari keluarga, dan dengan anak yang masih kecil. Meski demikian, ia tetap tegar dan tidak tergoyahkan sedikit pun dalam keimanannya. Berita tentang kondisi Ramlah sampai kepada Rasulullah yang berada di Madinah. Melihat kesetiaan dan keteguhan iman Ramlah, Rasulullah kemudian meminangnya dari kejauhan melalui utusan. Pinangan itu diterima dan pernikahan antara Ramlah dan Rasulullah dilangsungkan meskipun ia masih berada di Habasyah. Ini adalah bentuk penghormatan luar biasa terhadap perjuangan dan pengorbanan seorang perempuan yang tetap setia pada agama di tengah badai ujian. Akhirnya, setelah sekian lama hidup dalam pengasingan, Ramlah kembali ke Madinah dan hidup bersama Nabi Muhammad sebagai salah seorang istri beliau. Kehidupan barunya tidak serta-merta membuatnya melupakan segala penderitaan yang telah ia lalui. Justru, ia menjadi sosok yang dikenal karena keteguhan iman, kebijaksanaan, dan kemuliaan akhlaknya. Ramlah binti Abu Sufyan merupakan gambaran nyata dari bagaimana seorang perempuan bisa menjadi kuat, tegar, dan setia dalam mempertahankan keyakinannya. Dalam sejarah Islam, namanya tetap dikenang bukan hanya karena kedekatannya dengan Nabi, tetapi karena perjuangannya yang luar biasa sebagai seorang muslimah di masa-masa sulit. Ia adalah simbol kekuatan batin yang mampu melampaui tantangan dunia demi memegang teguh nilai-nilai keimanan. Kehidupan Ramlah binti Abu Sufyan di Madinah sebagai istri Nabi Muhammad membawa babak baru dalam kisah perjuangannya. Ia tidak hanya menjadi bagian dari keluarga Nabi, tetapi juga menjadi saksi langsung dari perkembangan Islam yang semakin kuat dan meluas. Meskipun kini ia berada dalam lingkungan yang aman dan dihormati, Ramlah tidak pernah lupa dengan akar perjuangannya yang berakar dari pengorbanan di tanah pengasingan, luka hati akibat pengkhianatan suami, dan penolakan dari keluarga besarnya. Sebagai salah satu istri Nabi, Ramlah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Muslim di Madinah. Ia bukan hanya seorang istri dalam pengertian domestik, tetapi juga seorang perempuan berilmu yang memahami nilai-nilai Islam dengan baik. Ia menjadi tempat bertanya bagi kaum perempuan, menjadi panutan dalam kesederhanaan, dan menunjukkan bahwa kedudukan di sisi Nabi tidak menjadikannya tinggi hati ataupun bersikap mewah.
Justru, kehidupannya tetap sederhana, penuh khidmat, dan selalu dipenuhi dengan semangat pengabdian kepada agama. Hubungannya dengan ayahnya, Abu Sufyan, juga mengalami dinamika yang kompleks. Pada saat Abu Sufyan masih memusuhi Islam, hubungan antara ayah dan anak ini dipenuhi ketegangan. Namun demikian, Ramlah tetap menghormati ayahnya sebagai bagian dari adab seorang anak, meskipun berbeda pandangan dalam urusan agama. Hal ini menunjukkan kematangan jiwanya, di mana ia mampu menyeimbangkan antara ketaatan kepada Tuhan dan rasa hormat kepada orang tua. Ketika kemudian Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam setelah peristiwa penaklukan Mekah, tidak terdapat catatan bahwa Ramlah merasa jumawa ataupun membalas masa lalu ayahnya yang keras terhadap kaum muslimin. Sebaliknya, ia menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada, menunjukkan kedewasaan dan keluasan hatinya. Dalam hal ini, Ramlah memberikan contoh bagaimana menghadapi masa lalu dengan kebijaksanaan, bukan dengan dendam atau permusuhan. Perjalanan hidup Ramlah tidak berhenti pada perannya sebagai istri Nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, ia termasuk dalam kelompok istri-istri beliau yang dikenal sebagai Ummahatul Mukminin atau ibu-ibu kaum mukminin. Ia terus menjaga martabatnya, menjaga warisan spiritual Nabi, dan menjadi sumber pengetahuan bagi generasi setelahnya. Ucapan-ucapannya, kesaksiannya atas berbagai peristiwa, dan teladan kehidupannya menjadi bagian dari warisan yang dikenang dalam sejarah Islam. Ramlah binti Abu Sufyan wafat dalam keadaan mulia, dikenang sebagai perempuan pejuang yang tidak pernah menyerah pada cobaan hidup. Kisahnya menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa keimanan bukan hanya tentang pengakuan lisan, tetapi tentang keteguhan hati di tengah badai kehidupan. Ia adalah sosok yang membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi pelita bagi zamannya, meski harus menentang arus keluarga dan masyarakat demi kebenaran yang diyakini. Ramlah adalah contoh nyata dari bagaimana kekuatan spiritual dan ketegasan prinsip mampu membawa seseorang pada kemuliaan hakiki. Ia bukan hanya dikenal karena nasabnya atau karena menjadi istri Rasulullah, tetapi karena kepribadiannya yang bersinar terang dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kehidupan Ramlah binti Abu Sufyan tetap dipenuhi dengan nilai-nilai pengabdian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ia menjalani hari-harinya sebagai seorang janda Nabi dengan kehormatan tinggi sekaligus tanggung jawab besar. Sebagai salah satu istri Nabi, Ramlah termasuk dalam kelompok perempuan yang paling dihormati oleh masyarakat Muslim saat itu. Namun, ia tidak pernah memanfaatkan kedudukan tersebut untuk mencari kekuasaan atau kemewahan duniawi. Ia tetap hidup dengan penuh kesederhanaan, menjauhi kemegahan, dan menjadikan rumahnya sebagai tempat menuntut ilmu dan mengenang ajaran-ajaran Rasulullah. Sebagai Ummul Mukminin, Ramlah memiliki kedudukan istimewa dalam hati kaum muslimin. Ia dipandang sebagai ibu, sebagai guru, dan sebagai teladan. Banyak perempuan datang kepadanya untuk bertanya tentang hukum-hukum agama, adab kehidupan rumah tangga, serta kenangan-kenangan tentang pribadi Nabi Muhammad. Ramlah, dengan kesaksian yang ia miliki, menjadi salah satu penghubung penting antara generasi sahabat dan generasi setelahnya. Ia tidak menyampaikan sesuatu kecuali yang benar dan berdasarkan pengalaman langsung, menjadikan keterangannya bernilai tinggi dalam sejarah dan hadis. Di tengah gejolak politik yang terjadi setelah wafatnya Nabi, Ramlah memilih untuk tidak ikut campur secara langsung. Ia lebih memilih berada di balik layar, menjadi penyejuk dalam kekisruhan, dan menjaga akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar, hingga Utsman, Ramlah terus menjaga kehormatan diri, menghindari polemik, dan menjadi contoh bagi para perempuan muslimin dalam bersikap bijak terhadap perubahan zaman. Ia juga tetap menjalin hubungan baik dengan istri-istri Nabi lainnya, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Dalam kehidupan di antara para Ummul Mukminin,
Ramlah dikenal sebagai pribadi yang tenang, bersahaja, dan tidak mencari perselisihan. Ia mampu menjaga silaturahmi dan menampilkan akhlak mulia dalam interaksi sehari-hari. Kisah Ramlah juga memperlihatkan bahwa seorang perempuan tidak harus berada di medan perang atau di tengah pertempuran untuk menjadi pahlawan. Perjuangannya sebagai seorang ibu tunggal di negeri asing, keberaniannya melawan kezaliman dari lingkungan terdekatnya, serta kesetiaannya dalam memegang agama dalam kondisi terberat, semuanya adalah bentuk jihad yang mulia. Dalam konteks ini, Ramlah adalah simbol dari kekuatan hati, keteguhan iman, dan kesabaran yang luar biasa. Ketika ajal menjemputnya, Ramlah berpulang dalam keadaan yang penuh kemuliaan. Ia dimakamkan di Madinah, kota yang menjadi saksi perjuangan dan kebahagiaan terakhirnya. Masyarakat mengenangnya dengan penuh cinta dan hormat karena ia telah menunjukkan bagaimana seorang muslimah sejati menjalani hidup dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan, dengan akhlak yang luhur, dan dengan peran yang besar dalam mempertahankan warisan Islam. Kini, nama Ramlah binti Abu Sufyan tidak hanya tertulis dalam kitab sejarah, tetapi juga hidup dalam hati umat Islam sebagai lambang perempuan yang berani berdiri di atas kebenaran, meski harus menghadapi gelombang besar pertentangan. Kisah hidupnya menginspirasi banyak generasi dan terus menjadi pengingat bahwa di balik kelembutan seorang perempuan terdapat kekuatan yang mampu mengubah sejarah. Setelah kepergiannya, pengaruh Ramlah binti Abu Sufyan tidak luntur ditelan waktu. Namanya terus disebut dalam majelis-majelis ilmu, dikenang dalam kisah-kisah sejarah, dan dihormati oleh generasi demi generasi sebagai salah satu perempuan agung dalam Islam. Ia meninggalkan warisan bukan berupa harta atau kekuasaan, melainkan teladan keteguhan hati, keberanian dalam keyakinan, dan ketulusan dalam pengabdian. Warisan intelektual dan spiritual yang ditinggalkan oleh Ramlah sangat berharga. Banyak ahli sejarah dan periwayat hadis mencatat kesaksiannya dalam berbagai peristiwa penting, baik semasa hidup Nabi maupun sesudahnya. Walaupun jumlah riwayat yang disampaikan oleh Ramlah tidak sebanyak istri-istri Nabi lainnya seperti Aisyah, namun setiap pernyataan dan kesaksiannya tetap memiliki bobot sejarah yang kuat. Hal ini karena ia termasuk dalam kelompok orang-orang yang mengalami secara langsung ujian berat dalam mempertahankan iman, dan ia lolos dari semua ujian itu dengan kehormatan. Kisah Ramlah juga mengandung pelajaran mendalam mengenai bagaimana seseorang harus bersikap ketika berada di antara dua kutub yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia adalah anak dari pemimpin besar kaum Quraisy yang keras menentang Islam. Di sisi lain, ia adalah seorang muslimah yang sangat teguh dan tidak pernah mundur sedikit pun dari keimanan. Ia tidak membenci ayahnya, tidak pula membangkang secara kasar, tetapi tetap pada pendirian yang benar dengan cara yang terhormat. Disinilah letak kebijaksanaan Ramlah yang menjadikannya tokoh luar biasa. Ia tahu kapan harus bersuara dan kapan harus diam. Ia tahu kapan harus berpegang teguh dan kapan harus melembutkan hati. Dalam hubungan rumah tangganya dengan Nabi Muhammad, Ramlah menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia tidak pernah tercatat sebagai istri yang menuntut atau menciptakan masalah dalam rumah tangga Rasul. Kehadirannya membawa ketenangan, terutama karena latar belakang hidupnya yang penuh penderitaan telah membentuknya menjadi pribadi yang matang dan bijak. Ia tahu arti kehilangan, ia mengerti arti kesabaran, dan ia benar-benar memahami nilai sejati dari sebuah cinta yang dibangun atas dasar iman dan keikhlasan. Ramlah juga menjadi bukti bahwa perjuangan perempuan dalam sejarah Islam tidak kalah penting dibandingkan laki-laki. Ia adalah simbol kekuatan batin seorang ibu, simbol keberanian seorang istri, dan simbol keteguhan seorang hamba. Perjalanannya dari Mekah ke Habasyah, dari pengasingan ke pernikahan mulia,
dari penderitaan ke kemuliaan, semuanya menjadi satu rangkaian yang membentuk sosok perempuan luar biasa yang namanya dikenang dengan penuh kehormatan oleh umat Islam. Seiring waktu, kisah hidup Ramlah menjadi inspirasi bagi perempuan Muslim di seluruh dunia. Dalam ujian hidup, mereka bisa meneladani kesabaran Ramlah. Dalam tekanan sosial, mereka bisa meneladani keberanian Ramlah. Dalam pengabdian rumah tangga, mereka bisa meneladani kesetiaan Ramlah. Ia bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga cermin bagi kehidupan nyata, bahwa perempuan yang teguh, sabar, dan beriman akan senantiasa dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Ramlah binti Abu Sufyan adalah satu dari sekian nama besar dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa kemuliaan tidak datang dari garis keturunan, kekuasaan, atau kekayaan, melainkan dari bagaimana seseorang menjunjung tinggi kebenaran, menjalaninya dengan sabar, dan menjaga martabatnya dalam setiap langkah kehidupan. Warisan keteladanan Ramlah binti Abu Sufyan tidak hanya hidup dalam teks-teks sejarah dan hadis, tetapi juga dalam hati umat Islam yang mencari sosok teladan sejati dalam menghadapi kehidupan yang penuh ujian. Dalam setiap babak hidupnya, Ramlah menunjukkan bahwa iman bukan sekadar keyakinan di hati, melainkan komitmen untuk mempertahankan kebenaran, walau harus menanggung perih yang mendalam dan menantang norma-norma masyarakat pada zamannya. Satu hal yang sangat mencolok dari pribadi Ramlah adalah konsistensinya dalam memegang nilai-nilai Islam, bahkan sejak masa-masa awal ketika Islam masih sangat lemah dan ditindas. Tidak sedikit orang yang kala itu ragu untuk menampakkan keislamannya karena tekanan dari keluarga dan masyarakat. Namun Ramlah justru tampil sebagai sosok yang kokoh dan berani. Keberaniannya memeluk Islam di hadapan ayahnya, yang merupakan salah satu penentang keras Nabi Muhammad, adalah cerminan dari keberanian moral yang luar biasa. Terlebih bagi seorang perempuan di tengah masyarakat yang sangat patriarkis. Lebih jauh lagi, keputusannya untuk hijrah ke Habasyah bersama suami dan anaknya demi menjaga keimanan adalah bukti bahwa ia rela meninggalkan segala kenyamanan dan status sosial demi mempertahankan akidah. Dalam pengasingan itulah ia mengalami ujian paling pahit, yakni ditinggalkan suami yang murtad sendirian di negeri asing dan harus mengurus anaknya seorang diri. Namun justru dalam kesendirian dan kesedihan itu, Allah menunjukkan kemuliaan untuknya melalui pinangan Rasulullah dari kejauhan. Ia tidak hanya kembali mendapatkan tempat yang mulia sebagai istri Nabi, namun juga mendapatkan ketenangan jiwa setelah bertahun-tahun berada dalam keadaan sulit. Ramlah juga menunjukkan bahwa menjadi bagian dari keluarga Rasulullah bukan hanya soal kedudukan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menjadi teladan akhlak. Ia menjaga kehormatan dirinya, menjaga lisannya, menjaga amanah ilmu, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menodai martabatnya sebagai istri Nabi. Dalam rumah tangga Nabi yang penuh dengan berbagai karakter istri yang berbeda-beda, Ramlah termasuk yang dikenal tenang, penyabar, dan tidak suka mencampuri urusan yang bukan miliknya. Ia memahami batasan peran dan menggunakannya dengan penuh hikmah. Dalam kehidupan sosial, Ramlah juga tidak tertutup dari masyarakat. Ia tetap berinteraksi dengan perempuan-perempuan di Madinah dan menjadi tempat bertanya serta meminta nasihat. Sikap lembut dan tutur katanya yang santun menjadikannya disegani, bukan karena statusnya, tetapi karena ketulusan dan kebersihan hatinya. Ia tidak pernah memamerkan kedekatannya dengan Nabi, melainkan selalu rendah hati dan bijaksana. Itulah yang membuat dirinya begitu dicintai oleh masyarakat di sekitarnya. Ketika ia wafat, para sahabat dan kaum muslimin mengenangnya dengan penuh rasa kehilangan. Ia dimakamkan di kota suci Madinah, berdekatan dengan makam para sahabat dan keluarga Nabi lainnya.
menjadi bagian dari barisan orang-orang pilihan yang dihormati sepanjang zaman. Namanya disebut dalam doa-doa, riwayatnya dibaca dalam pelajaran sejarah, dan teladannya terus hidup dalam kehidupan kaum muslimin. Ramlah binti Abu Sufyan bukan hanya pelengkap dalam sejarah Islam, ia adalah tokoh sentral yang memberi warna pada perjalanan dakwah Islam, terutama dalam hal kesetiaan, ketabahan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh kaum perempuan. Dalam sosoknya, generasi masa kini dapat melihat refleksi dari perempuan muslimah yang kuat tanpa kehilangan kelembutan, yang berani tanpa meninggalkan adab, dan yang sabar tanpa melupakan tujuan akhirat. Ia adalah pelita dalam gelap, embun di tengah padang pasir, dan suara lembut yang menggema kuat di antara goncangan zaman. Maka, setiap muslim yang membaca kisahnya akan mendapatkan pelajaran bahwa dalam hidup ini, jalan menuju kebenaran memang tidak mudah, tetapi pasti membawa pada kemuliaan. Dalam melanjutkan kisah hidup Ramlah binti Abu Sufyan, kita semakin memahami bahwa dirinya adalah representasi dari keteguhan iman yang tak bisa ditawar. Ia tidak hanya menyimpan kesetiaan terhadap ajaran Islam di dalam hati, tetapi ia menjadikannya fondasi dalam setiap keputusan besar hidupnya. Bahkan, ketika dihadapkan pada tekanan sosial yang berat, ia tetap memilih jalan yang benar, jalan yang dia yakini sebagai petunjuk dari Tuhan. Salah satu aspek penting dari sosok Ramlah adalah kemampuannya dalam memelihara hubungan sosial tanpa harus mengorbankan prinsip. Meski hubungan dengan ayahnya, Abu Sufyan, mengalami masa-masa sulit karena perbedaan agama dan posisi politik yang sangat berseberangan, Ramlah tetap menunjukkan adab yang tinggi. Ketika Abu Sufyan datang ke Madinah untuk mencoba meredam kemarahan Nabi Muhammad atas pelanggaran perjanjian Hudaibiyah oleh kaum Quraisy, ia sempat meminta bantuan kepada Ramlah. Namun, dengan lembut dan tegas, Ramlah menolak memberikan perlindungan kepada ayahnya karena ia tidak ingin mencampur adukan urusan keluarga dengan prinsip agama yang tengah ia junjung. Penolakan itu bukan karena kebencian, melainkan karena ketegasan prinsip yang menunjukkan bahwa imannya tidak tergoyahkan, bahkan oleh darah dagingnya sendiri. Keputusan seperti itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Bagi banyak orang, antara agama dan keluarga seringkali menjadi pertentangan batin yang berat. Namun, Ramlah membuktikan bahwa seorang muslim sejati harus mampu mendahulukan kebenaran tanpa kehilangan adab dan rasa hormat. Inilah bagian dari kemuliaan akhlaknya yang terus dikenang. Dalam hal pengasuhan, Ramlah pun menunjukkan peran sebagai ibu yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Putrinya yang bernama Habibah tumbuh dalam pelukan seorang ibu yang bukan hanya mengasuh dengan cinta, tetapi juga membimbing dengan nilai-nilai keimanan. Kehidupan Ramlah sebagai seorang ibu tunggal sebelum menikah dengan Nabi adalah masa-masa yang memperlihatkan bahwa seorang perempuan mampu menjalani peran ganda sebagai pengasuh dan pejuang. Ia tidak pernah menjadikan statusnya sebagai kelemahan, melainkan sebagai kekuatan untuk membentuk ketahanan diri dan keteladanan bagi anaknya. Sebagai Ummul Mukminin, Ramlah juga turut menjadi bagian dari saksi atas perubahan besar dalam sejarah Islam, mulai dari wafatnya Nabi Muhammad, pergantian kepemimpinan kepada Abu Bakar, perluasan wilayah Islam di masa Umar bin Khattab, hingga masuknya berbagai bangsa ke dalam pelukan Islam. Ia hidup dalam masa-masa transisi besar dan tetap menjaga posisinya sebagai penjaga moral dan akhlak di tengah umat. Ia tidak tercatat ikut terlibat dalam konflik internal umat Islam setelah wafatnya Nabi, seperti yang terjadi dalam masa Khalifah Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Pilihannya untuk tetap berada dalam ketenangan dan menjauh dari polemik politik adalah bentuk kedewasaan spiritual yang tinggi. Ia memahami bahwa tugasnya sebagai Ummul Mukminin adalah menjaga warisan Rasulullah
bukan terlibat dalam pertikaian yang dapat mencemari citra Islam di mata generasi berikutnya. Wafatnya Ramlah binti Abu Sufyan menandai akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, tetapi tidak pernah kehilangan arah. Ia meninggalkan dunia dalam keadaan mulia, dikenang bukan hanya karena nasabnya, tetapi karena dirinya sendiri yang layak dihormati atas dasar pengorbanan dan ketulusan yang ia bawa sejak awal perjalanan keislamannya. Dalam setiap kisah tentang Ramlah, umat Islam menemukan kekuatan. Ia bukan sekadar figur sejarah, melainkan cerminan dari betapa teguhnya seorang perempuan dalam mempertahankan kehormatan, prinsip, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia adalah bagian dari cahaya yang menerangi jalur panjang perjuangan Islam, dan cahaya itu akan terus menyala, menjadi lentera bagi siapapun yang ingin mengikuti jalan para syalihah. Meski Ramlah binti Abu Sufyan telah tiada, namanya tetap bergema dalam lembaran-lembaran sejarah Islam sebagai lambang keteguhan perempuan yang tak goyah oleh tekanan, penderitaan, maupun kekuasaan. Ia adalah satu dari sedikit tokoh perempuan yang berhasil membuktikan bahwa ketulusan iman dan kemuliaan akhlak dapat menjadikan seseorang besar tanpa perlu kekuatan fisik atau pengaruh politik yang luas. Salah satu pelajaran abadi dari kehidupan Ramlah adalah tentang bagaimana bersabar dalam kesendirian. Ketika ia berada di Habasyah, jauh dari tanah kelahirannya, terasing dari keluarganya, dan ditinggalkan oleh suami yang berpaling dari Islam, ia tidak menyerah pada keadaan. Sebaliknya, ia tetap teguh menjalankan agamanya, mendidik anaknya dalam keimanan, dan menjaga harga dirinya sebagai muslimah. Dalam kesepian dan keterasingan itu, ia belajar untuk mengandalkan Allah sepenuhnya. Ia tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir, melainkan berserah diri dengan sepenuh hati, hingga Allah pun membalas kesabarannya dengan kemuliaan sebagai istri Nabi Muhammad. Kehidupan Ramlah juga mencerminkan pentingnya keteguhan dalam pilihan hidup. Ia pernah berada di posisi yang sangat dilematis antara ayah yang memegang kuasa besar di Mekah dan Islam yang masih tertindas. Namun ia tidak ragu memilih Islam. Pilihan itu bukan tanpa konsekuensi. Ia kehilangan rasa aman, status sosial, bahkan perlindungan keluarga. Tapi justru dari keputusan yang tampaknya sulit itulah ia memperoleh keberkahan luar biasa, sebab ia memilih Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Setelah menjadi istri Nabi, Ramlah tidak berubah menjadi sosok yang haus penghormatan atau menunjukkan keistimewaannya di atas orang lain. Ia tetap hidup dalam kesederhanaan, berpakaian sederhana, makan secukupnya, dan tidak memamerkan harta atau status. Rumahnya terbuka bagi siapapun yang ingin belajar, berkonsultasi, atau mencari hikmah dari kehidupannya. Ia menjadi tempat berteduh bagi perempuan-perempuan yang sedang berjuang memahami Islam dan menjadi jembatan penting dalam penyampaian ajaran Rasulullah dari lingkup rumah tangga ke masyarakat luas. Ramlah juga termasuk di antara sedikit perempuan yang mampu menyeimbangkan antara perasaan sebagai anak dan komitmen sebagai hamba Allah. Ketika ayahnya, Abu Sufyan, akhirnya masuk Islam setelah bertahun-tahun menentang Nabi, Ramlah tidak menunjukkan kesombongan atau merendahkan masa lalu ayahnya. Ia menerimanya dengan hati terbuka karena ia tahu bahwa hidayah adalah hak mutlak Allah dan bahwa siapapun bisa berubah bila Allah menghendaki. Ia tidak menjadikan sejarah kelam keluarganya sebagai beban, melainkan sebagai bukti bahwa seseorang yang tulus dan sabar bisa menjadi perantara rahmat bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika ajal menjemputnya, tidak ada catatan tentang keluh kesah atau ketakutan dari Ramlah. Ia telah menjalani hidup dengan penuh pengorbanan, penuh keberanian, dan penuh keimanan. Ia wafat dalam keadaan tenang, dalam pelukan sejarah yang mencatat setiap langkahnya sebagai bagian dari perjuangan Islam yang mulia. Makamnya di Madinah menjadi salah satu tempat yang dihormati, bukan karena kemegahan bangunan,
tetapi karena kemuliaan sosok yang bersemayam di dalamnya. Bagi perempuan masa kini, Ramlah bukan hanya kisah untuk dibaca, tetapi teladan untuk diikuti. Ia menunjukkan bahwa kekuatan perempuan tidak terletak pada kata-kata yang lantang atau gerakan besar, tetapi pada keteguhan hati, kemantapan iman, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Ia membuktikan bahwa seorang perempuan bisa berdiri tegar di tengah badai kehidupan, bisa memilih jalan kebenaran meski harus berhadapan dengan keluarganya sendiri, dan bisa mencapai kemuliaan tertinggi tanpa kehilangan kelembutan jiwa.